Hai semuanya, kita berdua habis nonton film Mikey 17 dan ini opini kami. So, gimana sinopsisnya dari kamu? Jadi film Mikey 17 ini bercerita tentang si Mikey yang diperankan sama Robert Pattinson. Jadi dia di masa depan ikut sebuah misi untuk Expendable. ya nama programnya Expendable buat pergi keluar bumi untuk mencari planet yang inilah ya yang bisa ditinggali, namanya Niflheim. Jadi dia program Expendable itu dia ditugaskan untuk bisa hidup dan mati gitu terus gitu sampai di cloning lah istilahnya, untuk melakukan pekerjaan yang ekstrim gitu. Jadi tapi tetap ya ingatannya tuh tetap masih ada, Tetap gitu. memorinya ada, tetap direkam, ada datanya gitu. Jadi ini genrenya science fiction juga ya. Disutradarai sama Bong Joon-ho yang buat Parasite. Selain sama Robert Pattinson juga ada Stephen Yeun itu yang main series Beef di Netflix. Oh iya tahu. Ya kan. Nah, terus ada Mark Ruffalo juga yang jadi Marshall-nya itu loh, dan nyebelin banget kan. Ya, nyebelin banget dia di film ini asli. Untuk first impression-nya seperti yang aku nggak kebayang apa-apa sih, karena agak di covernya itu agak pilot-pilot gitu nggak sih? Aku kira ini cerita tentang perang di masa depan gitu aja. Udah, di aku itu aja sih. Aku nggak lihat sinopsis juga. Aku nggak lihat ini juga nggak lihat apa sih namanya, review trailer review orang yang nonton belum lihat. Tapi itu aku hanya melihat dari covernya dan first impressionku adalah itu. Ya aku udah dapat infonya sedikit aja sih, ini tentang tentang film yang ada orang tuh di cloning berkali-kali gitu. Itu sih yang aku ada lihat dan dengar ceritanya gitu sih. Terus juga ternyata setelah aku cari filmnya ini, ternyata dia adaptasi dari novel. Namanya tuh Mikey 7, bukan 17. Berarti yang kalau di novel ini di cloning 7 kali. Iya mungkin lah, ya, karena mungkin kita belum baca. Ya. Ini hanya asumsi. Kalau dari aku ya, plusnya film ini tuh ceritanya unik sih. Unik. Menurutku juga sebenarnya uniknya itu karena dikemas dari berbagai macam, mungkin dari referensi cerita banyak ya. Karena kalau vibes-nya mungkin itu kayak kalau salju, terus ada kayak koloni yang pergi ke suatu tempat, itu kayak seriesnya Snowpiercer di Netflix. Belum nonton. Nah, aku juga belum nonton, tapi aku tahu ininya, premis ceritanya. Terus kalau sama binatang-binatang atau alien-alien kayak gitu, itu bisa dari referensi film yang sama Bong Joon-ho sutradarai, itu Okja namanya. Terus juga di film ini aku ngerasa kayak banyak sindiran sosial gitu sih, Nun. Contohnya kayak sosok si siapa, Marshall ini loh yang nyebelin. Itu vibes-nya itu antara mirip Trump sama mirip si Elon Musk. Karena Elon Musk tuh kayak orang yang sangat passionate dengan luar angkasa, terus pengen mengembangkan manusia, sangat maju gitu loh maksudnya. Ya sama kayak gitu vibes-nya. Terus juga pas dia ngomong atau pas lagi orasi tuh vibes-nya mirip sama si Trump. Dan ada mungkin ini kali ya, mengingatkan kita sama insiden yang terjadi pada Trump beberapa waktu lalu, yang kayak sebelum pemilu itu loh. Aku nggak tahu sih apakah itu nggak tahu itu syutingnya pas sebelum pilpres US kemarin atau kapan, nggak tahu ya. Tapi kalau emang iya, berarti film itu seperti apa dah yang Simpson. Kayak apa namanya, ada ramalan gitu. Kalau misalnya ini akan terjadi pada Trump. Tapi mirip banget, sumpah. Dan itu mirip. Itu kan kalau yang itu kan di telinganya kan, ini nggak di pipi doang gitu. Film ini juga nyeritain tentang gimana kolonialisme gitu lah, Nun. Iya. Tentang mereka manusia datang ke satu planet, terus ada penduduk asli tiba-tiba terus pengen dibasmi semua gitu. Itu sih aku rasa nggak, Robert Pattinson di sini aktingnya bagus banget. Karena aku terakhir nonton film dia mungkin
apa ya? Yang mana ya? Batman dong. Batman bagus kan? Batman bagus. Setelah aku menonton film dia yang Twilight Breaking Down, di Batman sama beda ya? Beda banget dong, beda banget. Itu udah lama juga sih. Iya. Jadi memang aku nggak tahu apakah setiap orang yang memang main film, ketika kita nggak mengingat dia sebagai ini kan Robert Pattinson Twilight, itu hebat banget. Berarti kita mengenal dia sebagai sosok dia memang pemain film, dan terbukti ketika dia main di film di genre apapun itu bagus, dan itu udah kebukti sama 2 film yang udah kita tonton dia dari Batman sama itu, perkembangannya udah bagus perkembangannya. Iya, tiba-tiba ini dengan beda banget. Dan bayangin di Batman dia cool abis, dan di Mickey dia kayak lembut terus clunky, kayak clumsy gitu kayak good. Oh ya, ini sih yang agak mengganggu aku dari awal film tuh. Film ini nih dikemas banyak narasinya itu loh. Narasi sama Mikey-nya langsung gitu, narasi back. Itu aja sih yang aku ngerasa ini kok filmnya kebanyakan narasi terus ya dari awal gitu. Aku nggak notice itu sih karena aku enjoy aja. Sampai pertengahan kalau nggak salah. Tapi awal-awalnya emang agak boring sih bagiku. Iya, itu sih. Dan aku suka tuh setiap karakternya tuh benar-benar stand out. Iya. Yang kayak misalnya yang di sini kan yang kita selalu jadi highlight itu yang si Marshall sama istrinya, si Ilva itu. Itu dua-duanya benar-benar nyebelin gitu ya, sampai kayak anjir ngapain sih nih, sampai ada bikin talk show acara TV gitu loh di sana. Harus direkam dimanapun gitu kan. Itu sih. Sama kalau dariku kan diceritain kalau si Timo sama si Mickey ini kan sahabatan, tapi nggak diceritain secara jelas mereka ini backgroundnya seperti apa. Nggak gitu. dieksplor lebih jauh. Nggak diliatin kalau mereka tuh sebagai sahabat dan teman dekat banget gitu dari bumi kan. Mereka kan janjian buat pergi bareng tuh karena mereka dapat punya utang tuh, dikejar lintah darat. Tapi sampai ke luar planet juga masih dikejar-kejar gitu loh. Nah itu kayak kok pas di pas udah pergi ke sana kayaknya mereka hambar banget, maksudnya nggak ada apa-apa gitu, nggak ada interaksinya atau gimana, dikit kita banget interaksinya, dikit banget sih, jadi kayak nggak dieksplor lebih jauh aja. Tapi no worries itu juga nggak yang gimana, cuman ini yang kita notice aja sih sebenarnya. Iya, sisanya good gitu, secara audio visual, secara sinematografi itu good semua sih, aku nggak ada komplain. Tapi sinematografinya nggak gimana sih, nggak se-fancy misalnya kayak nonton film sebelumnya Conclave itu loh, nggak kayak gitu sih. Itu aja sih. Nah kalau dari ratingnya kamu berapa? Kalau dariku kayaknya 7 deh. 7. Kalau aku kasih 7,5 deh. Oke. Cukup menghibur dan kayak cerita fresh lah istilahnya. Seneng banget aku ada film science fiction lagi yang kayak gini modelnya. Dan digarap sama si orang Korea. Iya, Bong Joon-ho. Bagus banget. Wajib nonton. Dan ciri khasnya dia ini juga ini ya, punya setiap filmnya ada sindiran sosialnya. Selalu. Ciri khasnya mungkin ya. Kayak dari Parasite kemarin gitu kan. Ini aja opini kita berdua soal film, kalian bisa tonton banget ya. Kalau udah nonton coba komen di bawah gimana pendapat kalian soal film ini. Nah, see you the next video.